Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saskia. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, di sini saya akan menyampaikan hasil wawancara saya mengenai tugas dari mata kuliah Islam dan Budaya Banjar, yaitu tentang mandi 7 bulanan. Nah, jadi yang saya wawancarai itu adalah ibu saya. Jadi pertanyaan pertama yang saya tanyakan tentang mandi 7 bulanan itu adalah pengertiannya. Sebenarnya apa sih mandi 7 bulanan itu? Dan ibu saya menjawab bahwa mandi 7 bulanan itu adalah mandi yang dilakukan ketika seseorang tengah mengandung dan akan menyambut bulan ke-7 dari kehamilannya. Nah, kemudian saya bertanya lagi kepada ibu saya sebenarnya kapan hari yang pas ketika melakukan mandi 7 bulanan itu. Dan ibu saya menjawab bahwa hari yang pas untuk melaksanakan mandi 7 bulanan itu adalah biasanya di hari Jumat pada minggu terakhir di bulan ke-7 kehamilan tersebut. Nah, lalu saya bertanya apa saja yang disiapkan. Jadi, ibu saya menjawab yang pasti yang pertama itu adalah mengundang atau meminta tokoh masyarakat di sana yang sudah berpengalaman dan sudah sering memandikan orang mandi 7 bulanan untuk memandikan kita. Jadi, kita datang kepada tokoh masyarakat tersebut dan meminta apakah bisa kita dimandikan 7 bulanan. Nah, setelah itu lalu mulailah dari pihak keluarga untuk mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan. Biasanya itu akan ada jamuan makan, lalu disiapkan makanan-makanan oleh keluarga. Kemudian juga biasanya identik dengan telur ayam kampung, lalu ada mayang, biasanya mayang itu akan dipakai untuk mandi. Nah, lalu selanjutnya itu ada kelapa. Nah, lalu juga disiapkan ada beras kuning, terus ada uang, dan juga ada lilin. Dan biasanya juga kata ibu saya akan dilengkapi dengan cermin dan sisir. Nah, biasanya juga akan disiapkan sarung baru. Biasanya ada beberapa lapis sarung-sarung baru yang disusun. Lalu juga ada bedak, minyak rambut, dan beberapa perlengkapan lainnya. Nah, saya kemudian bertanya bagaimana tahapan kegiatannya. Lalu ibu saya menjawab, biasanya yang pertama itu, biasanya mandi pengantin ini akan dilakukan pada sore hari ketika setelah sholat asar. Jadi orang-orang akan diundang untuk datang untuk menyaksikan mandi 7 bulanan tersebut. Ketika semua tamu sudah terkumpul dan acara bisa dimulai, biasanya ibu yang mengandung itu akan duduk di atas alas atau yang dalam bahasa Banjarnya itu sering disebut tikar. Jadi ibu akan duduk di atas tikar dengan sudah disiapkan air dalam wadah baskom yang sudah diisi bunga. Begitu penjelasan dari ibu saya. Lalu tokoh masyarakat tersebut akan mulai memandikan ibu mengandung tersebut sambil melafalkan doa dan sholawat-sholawat Nabi. Biasanya ini bertujuan untuk memohon agar diberikan keselamatan ketika kelahiran nanti. Nah, ketika sudah selesai dengan mandi kembangnya itu, lalu akan dilanjutkan biasanya dengan memasukkan kelapa ke dalam sarung sang ibu yang mengandung, lalu akan langsung disambut di bawah, lalu akan langsung diberikan selendang atau sarung untuk menyelimuti. Nah, biasanya ini dipercaya sebagai bentuk gambaran anak kita nanti. Nah, jadi ketika dia lolos ke bawah itu sebagai gambaran bahwa kita akan lancar dalam persalinan. Nah, lalu setelah itu juga ada prosesi yang dimana ada abu dapur itu dibuat menyerupai seperti gundukan, gundukan kecil, lalu kemudian di atasnya akan ditaruh atau diletakkan telur. Telur itu adalah telur ayam kampung yang tadi sudah dijelaskan di awal. Jadi diletakkan di atas, kata ibu saya. Kemudian telur yang sudah diletakkan di atas gundukan tadi akan diletakkan di ujung tikar di depan. Kemudian ibu hamil akan berdiri di tempat dia berdiri, kemudian sambil melangkah hingga ketika mendekati telur tersebut, maka telur tersebut akan langsung diinjak. Nah, kemudian ketika sudah selesai proses mandi tadi, saya bertanya lagi, lalu setelah proses mandi tadi, apalagi yang biasanya dilakukan? Nah, ibu saya menjawab bahwa setelah selesai
prosesi mandi tadi, maka keluarga akan mulai menyiapkan alas duduk untuk ibu yang hamil tersebut. Ketika sudah selesai, digantikan dengan sarung baru yang bersih, diberikan handuk, lalu akan disiapkan alas duduk itu dengan 7 lapis sarung baru yang biasanya ditumpuk dengan selang-seling. Jadi setiap ujungnya itu akan bersisian. Nah, ketika sudah selesai, sang ibu hamil dipersilakan untuk duduk di sana dengan posisi biasanya sering disebut dengan bata limpuh. Nah, setelah duduk di situ, tokoh masyarakat tadi, kata ibu saya, akan mulai untuk merias ibu yang tengah mengandung tadi. Jadi, ibu mengandung tadi akan diberikan bedak, diberi minyak rambut, rambutnya disisir. Begitupun dengan anak kelapa tadi. Jadi, kelapa yang sudah disarung tadi juga akan mendapat hal yang sama yang dilakukan pada ibunya. Jadi, kelapa tersebut juga akan diberikan minyak, akan diberi bedak basah. Nah, lalu selanjutnya saya bertanya lagi kepada ibu saya, setelah itu apalagi kelanjutannya, apakah sudah selesaikah prosesinya sampai di situ? Ternyata kata ibu saya, ada prosesi lagi yang namanya itu biasanya ada cermin dengan lilin yang biasanya itu akan diputar mengelilingi ibu yang mengandung tadi sebanyak 7 kali. Nah, lalu biasanya yang terakhir itu ibu yang mengandung tadi akan mencicipi jamuan yang diberikan. Nah, biasanya jamuan yang diberikan ini, kata ibu saya, itu biasanya bubur ambul kalau di tempat saya namanya. Jadi bubur itu berwarna putih dan dikasih siraman gula merah kental yang sudah dimasak. Nah, jadi ibu tersebut akan mencicipi itu dan mencicipi juga air putih. Jadi setelah itu selesai, prosesi selesai, dan para tamu dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang sudah diberikan. Nah, jadi refleksi daripada hasil wawancara saya tadi, kaitannya Islam dengan budaya Banjar adalah akomodatif, yang dimana di sini menggabungkan bagaimana doa-doa dan ucapan syukur yang dipanjatkan selama prosesi dilakukan, dan juga peran adat yang dimana sebagai simbol dan prosesi ritual, dan juga sebagai bentuk dukungan sosial yang dimana karena mengundang banyak orang untuk datang dan saling mendoakan untuk kelancaran ibu yang mengandung. Demikian hasil wawancara saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.